Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Seru, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Risalah Ramadan yang hadir menemani menjelang berbuka puasa. Semoga hari ini penuh berkah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Baya Basirun dan Ibu-Ibu Majelis Taklim Nurul Yakin Buton akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan kita akan menyimak tausiah dari Ustadz Rizal SHMH dengan tema Meraih Kesempurnaan Ramadan. Selain itu, di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab yang pastinya sangat bermanfaat. Jadi tetaplah bersama kami hingga akhir acara. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak penyampaian materi dari Ustadz yang telah hadir bersama kita. Kepada Ustadz, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahru Ramadan wa syahru syam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Para pendengar RRI dimanapun berada, ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Yakin Buton yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kita haturkan kepada Allah yang mana pada siang ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kemudian bersama-sama hadir, tentu tidak lain dan tidak bukan untuk mensyiarkan Islam melalui Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkahnya, memberikan kebaikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ridhoi dan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa melaksanakan puasa di hari-hari berikutnya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia Serui dimanapun berada, ketika kita bicara mengenai meraih kesempurnaan Ramadan, itu tidak cukup hanya kita laksanakan dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Artinya untuk meraih kesempurnaan Ramadan, untuk meraih kesempurnaan puasa, itu ada hal-hal wajib yang kadang kita lupakan. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya sunnah daripada hal-hal yang sifatnya wajib. Nah, puasa ini merupakan bagian dari kewajiban, merupakan bagian dari satu rangkaian dalam rukun Islam, sebagaimana sabda Nabi SAW, Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Artinya bahwa Islam itu berdiri, Islam itu ditegakkan karena 5 hal. Yang pertama syahadat, kemudian yang kedua salat, ketiga zakat, keempat yaitu saumi Ramadan. Nah, puasa, ketika kita ingin meraih kesempurnaan puasa, itu kemudian Nabi SAW memberikan jalan kepada kita
untuk kemudian berpuasa dengan 3 cara. Yang pertama, kita berpuasa dengan hati kita. Kemudian yang kedua, berpuasa dengan pikiran kita, akal kita. Dan kemudian yang terakhir, kita melaksanakan puasa dengan perbuatan yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sering kita mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana para ustadz sering memetakan bulan suci Ramadan itu menjadi 3 bagian, yang mana bagian pertama itu disebut 10 hari pertama Ramadan disebut dengan rahmat, 10 hari kedua disebut dengan ampunan. Ini sudah 10 hari kedua, proses pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian 10 hari ketiga yaitu pembebasan api neraka. Siapa yang mendapatkan 3 keutamaan ini dalam bulan suci Ramadan, penyempurnaan bulan suci Ramadan ini, kata Nabi tadi, mereka yang berpuasa dengan hatinya, mereka yang berpuasa dengan pikirannya, lalu kemudian mereka yang berpuasa dengan perbuatannya. Itulah yang kemudian didefinisikan bahwa kita berpuasa dengan iman kita. Berpuasa dengan iman itu bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak. Sedangkan berpuasa dengan iman, yaitu bagaimana kita berpuasa dengan hati kita, lalu kemudian dengan pikiran kita, dan kemudian yang terakhir dengan perbuatan kita. Siapa yang dapatkan itu? Mereka yang berpuasa dengan iman. Makanya dipetakan bulan suci Ramadan menjadi 10 bagian pertama, yaitu agar hari pertama di bulan suci Ramadan kita mampu merasakan apa yang dialami hati kita. Kita merasakan kelaparan, kemudian kita rasakan bagaimana saudara-saudara kita yang kemudian lapar, haus, dan hidup tidak berkecukupan. Makanya kita diminta untuk merasakan. Lalu berpuasa dengan pikiran. Berpuasa dengan pikiran itu seperti apa? Bukan hanya merasakan, tetapi memikirkan agar bagaimana saudara-saudara kita tidak lagi lapar, tidak lagi haus, lalu kemudian saudara-saudara kita tidak lagi susah dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu yang terakhir, kita diminta untuk membuktikan puasa kita. Bukan hanya sekedar merasakan, bukan hanya sekedar memikirkan, tapi kita diminta untuk buktikan. Buktikan caranya seperti apa? Dengan cara mengeluarkan apa yang kita makan, dan kemudian mengeluarkan apa yang kita dapat dari rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Apa itu? Yaitu zakat, yaitu infak, yaitu sedekah. Mustahil orang mendapatkan kesempurnaan Ramadan kalau dia tidak mengeluarkan zakat, kalau dia tidak mengeluarkan infak, kalau dia tidak mengeluarkan sedekah. Nah, pada kesempatan ini kita coba bahas zakat secara praktiknya saja, tidak secara rumitnya. Nah, berbicara mengenai tentang zakat, zakat itu secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu zakat fitrah atau biasa disebut zakat fitri. Kata lainnya yaitu zakat jiwa. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal, zakat harta. Nah, zakat fitrah ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap yang berjiwa untuk mengeluarkan zakatnya pada saat bulan suci Ramadan. Boleh dibayarkan pada saat bulan suci Ramadan. Sedangkan zakat mal itu boleh dibayarkan di luar dari bulan suci Ramadan. Itu perbedaan pertama. Nah, kenapa disebut sebagai zakat fitrah? Sebab setiap yang berjiwa itu wajib mengeluarkan zakatnya kalau, saya ulang, setiap yang berjiwa wajib mengeluarkan zakatnya kalau dia menghabiskan Ramadan. Tetapi kalau tidak menghabiskan Ramadan, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah saja. Misalnya contoh, besok lebaran, ini belum lebarannya besok, ini contoh saja. Contohnya besok lebaran, ya. Lalu kemudian ada wajib zakat yang telah membayar zakatnya, lalu kemudian meninggal.
ya meninggal sebelum azan maghrib tadi sore, maka orang tersebut dia tidak menghabiskan Ramadan. Karena dia tidak menghabiskan Ramadan, maka orang tersebut tidak wajib tidak berzakat. Jadi yang wajib berzakat yaitu orang yang menghabiskan Ramadan. Dia muslim, dia punya pendapatan yang kebutuhan hidup yang cukup, dan kemudian dia menghabiskan Ramadan. Berbeda dengan bayi yang baru lahir. Misalnya besok lebaran, lalu kemudian ada bayi yang lahir setelah azan maghrib di terakhir penghujung bulan suci Ramadan, maka bayi tersebut dia tidak mendapatkan Ramadan, maka bayi tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi kalau bayi tersebut dia lahirnya sebelum azan maghrib terakhir bulan suci Ramadan, maka bayi tersebut wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa wajib? Karena dia mendapatkan bulan suci Ramadan. Itu pertama. Itulah yang kemudian kita sebut dengan zakat fitrah. Nah, ketika kita membayar zakat fitrah, itu kemudian biasa kita ketika bayar di masjid, bayar di UPZ, bayar di LAS, itu ada panitia yang disebut amil zakat. Ya, amil zakat biasa mereka mencatat zakat yang kita keluarkan. Misalnya berapa kilogram beras yang kita makan, beras apa, kan biasa ditanya seperti itu. Berapa jumlahnya. Itu petugas amil sebenarnya tugasnya, fungsinya bukan hanya sekedar mencatat zakat yang kita keluarkan, tetapi catatan itu untuk mengantisipasi jangan sampai ada wajib zakat yang kemudian meninggal dunia, lalu lantas kemudian keluarga dari orang tersebut dia ingin meminta zakatnya kembali, maka setiap amil atau petugas amil zakat itu wajib mengembalikan zakatnya. Misalnya ibu-ibu di sini suaminya kemarin telah membayar zakat. Ini contoh ya, contoh, atau tetangganya lah. Lalu kemudian meninggal dunia, dia minta kembali zakatnya. Itu boleh, wajib dikembalikan. Tetapi sebaiknya jangan diminta. Niatkan saja bahwa zakat yang kita keluarkan itu sebagai sedekah kepada orang yang meninggal. Sebab orang yang meninggal mereka itu butuhkan, yang pertama yaitu bisa dapat bersedekah, yang kemudian yang kedua agar bagaimana bisa membagi warisannya. Nah, kemudian yang kedua, zakat, infak, sedekah itu bagian dari ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Dia bukan ibadah-ibadah yang sifatnya individual. Makanya ulama besar yang namanya Jalaluddin As-Suyuti itu memberikan sebuah kaidah bahwa al-mu'ta'addiya minal qasira, bahwa ibadah-ibadah yang sifatnya sosial itu lebih utama, lebih bermanfaat daripada ibadah-ibadah yang sifatnya individual. Kita kebanyakan beribadah itu berlomba-lomba kepada hal-hal yang sifatnya individual, tetapi kita lupa bahwa makna ibadah yang paling baik itu, paling istimewa, paling mulia, paling utama, yaitu ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Contohnya misalnya sederhananya begini, haji satu kali itu kan kewajiban, 2 kali, 3 kali itu sifatnya sunnah, ya. Lalu kemudian mengeluarkan sedekah untuk orang-orang miskin, anak yatim, kira-kira mana yang lebih utama? Berhaji 3 kali, 2 kali, ataukah memberikan makan kepada yatim piatu? Nabi SAW dengan tegas, dengan jelas menjawab bahwa memberikan makan kepada anak yatim, memberikan pakaian kepada orang miskin itu lebih mulia, pahalanya lebih istimewa, lebih utama daripada naik haji 2 kali. Jadi ibadah-ibadah sosial itu bukan hanya manfaatnya dirasakan oleh kita saja, tetapi manfaatnya bisa dirasakan dengan orang lain. Makanya ada istilah bahwa barang siapa mangkana lahul quwa, barang siapa yang punya kekuatan, maka
wa tasaddaqo bil quwwah, maka bersedekahlah dengan kekuatannya. Jadi ketika kita punya kekuatan, bersedekahlah dengan kekuatan kita. Mangkana lahul ilmi, barang siapa yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Barang siapa yang punya pangkat, bersedekahlah dengan pangkatnya, mudahkan urusannya orang. Dan barang siapa yang punya harta, bersedekahlah dengan harta yang dia punya. Nah, sedekah ini yang sifatnya wajib, sedangkan yang sifatnya khusus yaitu zakat. Nah, tadi pertama kita bahas zakat fitrah. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Nah, zakat harta itu seperti apa? Zakat harta itu dikeluarkan ketika memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu haul, yang kedua yaitu nisab. Ini kebanyakan orang bahas tentang zakat fitrah, tapi kadang-kadang mereka lupa ada kewajiban dari harta yang kita punya. Pertama syaratnya haul, yang kemudian kedua nisab. Haul itu seperti apa? Haul itu contohnya seperti ini. Ibu-ibu Ramadan tahun lalu buka toko, ya. Lalu kemudian Ramadan tahun ini, satu Ramadan tahun ini, itu namanya haul. Haul itu waktu setahun dari kepemilikan harta yang kita punya. Itu namanya haul. Lalu yang kemudian ada namanya nisab. Nisab itu jika diukur dengan emas sejumlah 85 gram emas. Jadi memenuhi 2 syarat. Yang pertama haul, yang kedua nisab. Bagaimana caranya kita menghitung zakat harta yang kita punya? Nah, misalnya ibu-ibu di rumah kira-kira punya emas tidak? 85 gram. Ya, kalau punya berarti dihitung jumlahnya, harga emas sekarang berapa? Umpamanya harga emas sekarang 1.600.000, ya. 1.600.000 kali 85 gram emas. Berapa hasilnya? Hasilnya 136 jutaan lah. 136 juta itu kemudian dikali 2,5%. Mungkin kenanya sekitar 3.400.000. Kalau ibu-ibu punya uang di rumah atau punya harta sejumlah 85 gram emas, 136 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kalau 2,5% berarti kena 3.400.000. Itu contoh. Ibu punya uang tidak? Di rumah 146 juta. Kalau ada berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Semakin tinggi harta yang kita punya, maka tetap kenanya 2,5%. Allah cuma minta 2,5%, tidak banyak-banyak. Kita punya uang pokoknya 200 juta, 300 juta, cuma 2,5% yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada kita. Nah, bagaimana kita yang berdagang? Ini banyak ibu-ibu yang berdagang di pasar. Bagaimana zakat dari orang yang berdagang? Zakat dari orang yang berdagang itu dihitung setahun dari penghasilan yang kita dapatkan. Itu lalu kemudian dikeluarkan 2,5%. Kalau perdagangan kita, toko kita itu kemudian penghasilannya sudah mencukupi 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari penghasilan kita. Tapi bagaimana kalau umpamanya usaha toko kita yang kita punya ini kemudian barang-barang yang umpamanya saya punya toko elektronik, ya, saya jual AC, saya jual kipas, saya jual TV, tetapi barang-barang tersebut bukan miliknya saya. Misalnya barang tersebut saya ambil di Surabaya, nanti laku diserui saya jual, lalu kemudian saya bayar. Para ulama mengatakan bahwa itu yang kenanya bukan hanya sekedar keuntungannya, tapi kenanya yaitu stok barang. Stok barang yang kita punya dalam toko tersebut itu wajib dikeluarkan zakatnya. Bisa bukan stok barang kalau umpamanya barang yang kita punya di toko tersebut itu sudah menjadi kepemilikan. Lalu ada emas. Emas juga kena zakatnya.
Kalau ibu-ibu umpamanya simpan emas di rumah, ada kan biasa begitu, simpan emas untuk investasi, ya kan, untuk mau sekolahkan anaknya, untuk kemudian mau biayai suaminya yang mau menikah lagi, contoh, mau biayai suaminya yang sakit misalnya, ataukah biaya orang lain. Artinya ini emas investasi. Ada orang kan yang memang pakai emas bukan untuk investasi, ya toh, untuk apa ceritanya, untuk gaya-gaya dipakai, misalnya tuh untuk ya supaya dilihat lah sama orang, misalnya begitu kan, memang namanya perhiasan. Ya ada itu ibu-ibu yang pakai emas di penuh tangannya biar tidak anu kepalanya juga dia garuk. Itu kalau dipakai, itu kalau niatnya untuk investasi, maka emas tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Dihitung jumlah emasnya, apakah itu anting, cincin dan sebagainya, itu harus dikeluarkan zakatnya. Itu ada juga zakatnya. Cara hitungnya tadi 85 gram emas nisabnya, lalu dihitung apakah harta tersebut sudah cukup tidak setahun mencukupi haul. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bahwa mustahil kita mendapatkan kesempurnaan Ramadan, mendapatkan kesempurnaan bulan suci Ramadan, bulan puasa, kalau kita masih kalau kita masih bisa melihat saudara-saudara kita kekurangan, saudara-saudara kita kehausan, saudara-saudara kita kelaparan. Jadi ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini yang paling penting, yaitu kita bisa tingkatkan aspek sosial kita dengan cara kita keluarkan zakat kita. Apa yang kita makan itu ada haknya orang lain. Apa yang kita dapatkan dari rezeki, pendapatan kita sehari-hari, itu ada haknya orang lain yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Makanan yang kita makan sepiring nasi itu ada haknya orang lain, 2,5 gram beras yang wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, bahwa mustahil kita mendapatkan kesempurnaan dan kebaikan dalam Ramadan kalau kita masih memupuk harta kita, masih memupuk penghasilan kita, masih memupuk rezeki kita. Makanya sering itu ada istilah bahwa bersihkanlah hartamu dengan zakat. Lalu kemudian obatilah orang sakit, orang kesusahan dengan sedekah, dengan infak, karena itulah yang akan menjaga kita. Demikian, terima kasih. Nallahi musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan pada penanya pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuniar. Izin bertanya Pak Ustadz, bolehkah kita membayar zakat tanpa melalui lembaga resmi seperti Baznas, UPZ, dan LAZ? Misalnya dibayarkan di imam atau ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama, bolehkah kita membayar zakat tanpa melalui lembaga-lembaga resmi? Karena banyak juga masyarakat kita yang masih membayar zakat melalui lembaga-lembaga resmi. Misalnya kita bayar di imam masjid, kita bayar di ustadz, atau dan lain sebagainya. Nah, boleh sebenarnya kita bayar zakat di imam masjid ataukah di ustadz, tetapi dengan catatan mereka yang dengan catatan bahwa kita memahami tentang pengetahuan tentang zakat. Ya, kita pahami bagaimana cara menghitung zakat, lalu kemudian kita pahami siapa-siapa yang berhak menerima zakat, itu boleh kita keluarkan.
Tetapi alangkah baiknya kita keluarkan zakat kita itu melalui lembaga-lembaga resmi. Kenapa ada Basnas, kenapa ada UPZ, kenapa ada LAS? Itu karena kemudian mereka lah orang-orang yang di dalam yang kemudian dianggap mampu untuk menghitung berapa jumlah zakat yang harus kita keluarkan. Seperti misalnya zakat harta, ya itu kan perlu perhitungan yang kemudian rinci, zakat perdagangan dan sebagainya. Kalau itu kemudian dikeluarkan, kita bayar kepada imam masjid, lalu mohon maaf kadang mereka tidak paham soal itu, hanya sekedar menerima, itu kemudian tidak dibolehkan, ya. Jadi boleh kita keluarkan kalau mereka paham dan kita juga paham mengenai zakat. Tetapi sebaiknya kita keluarkan kepada lembaga-lembaga resmi. Agar kenapa? Agar itu kemudian dapat disalurkan dengan baik. Lalu kemudian sebagai dukungan kita juga terhadap negara bentuk LAS dan zakat. Saya rasa seperti itu. Jadi tidak ada masalah kalau kita bayar di imam masjid, tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa bayar di Basnas ataukah lembaga-lembaga zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Untuk pertanyaan kedua, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya perkenalkan diri, nama saya Nia Sukarna. Izin bertanya, bagaimana adab mengeluarkan zakat dalam Islam dan hukum seorang non-muslim menerima zakat? Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adab mengeluarkan zakat itu yang pertama ya harus jujur terkait apa yang harus kita keluarkan. Misalnya ibu-ibu di rumah makan beras premium, ya jangan keluarkan zakat seharga beras dolok. Terus jujur, kalau umpamanya beras dolok harganya sekarang 15.000, kan beda dengan harga beras premium, ya itu harus jujur. Itu jangan bayar zakat seperti makan gorengan. Kita makan gorengan 10, kita ngaku bayarnya 5. Itu tidak boleh. Itu harus jujur. Jadi apa yang kita makan, umpamanya ibu-ibu makan beras intanola, itu kan masuk premium. Kalau kita penetapan Basnas itu sekitar 17.000. 18.000 ya, umpamanya 18.000 harganya di pasaran. Kali 2,5% dapatnya berapa? 37.500. Berarti cuma 37.000 yang 45.000 saja yang Allah minta dari apa yang kita makan setahun. Masa tidak bisa kita keluarkan 45.000? Ya, dan berzakat itu adabnya itu lebih utamakan dilebihkan daripada kurang. Umpamanya yang kita makan itu seharga 45.000, kita cukupkan 50.000. 5.000-nya berarti masuk sebagai sedekah. Jangan bayar, umpamanya kita punya zakat kan penetapan Basnas itu beras super kalau tidak salah 45.000, beras dolok 37.500. Jangan bayar kurang di bawah itu. Jadi harus jujur kita bayar zakat, lalu kemudian jangan lupa kita niatkan niat zakatnya bahwa aku berniat mengeluarkan zakat fitrah umpamanya untuk diri sendiri, untuk diriku. Tapi kalau umpamanya ada tanggungan, aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk tanggunganku sekian karena Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Doanya yaitu Rabbana innaka antas samiul alim. Itu doa untuk mengeluarkan zakat. Kalau doa untuk menerima lagi berbeda. Mungkin ibu-ibu di sini masuk dalam 8 asnaf untuk menerima zakat. Ya, doakan juga yang kemudian berikan kita zakat. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Mudah-mudahan Allah bersihkan, Allah sucikan apa yang engkau berikan dari apa yang engkau makan, dari apa yang engkau kemudian dapatkan dari hartanya kalian. Itu yang penting, niat yang kemudian bersikap jujur terhadap zakat yang harus kita keluarkan.
Nah, tadi ada pertanyaan satu yang terakhir, bagaimana kalau kita mengeluarkan zakat untuk kepada orang-orang non-muslim, ya? Nah, ada 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran, ya, yang Allah firmankan. Yang pertama fakir, yang kedua yaitu miskin. Nah, fakir dengan miskin itu berbeda. Bedanya apa? Kalau fakir itu umpamanya kebutuhan hidup pokok kita 50.000, ya. Tapi yang dia dapatkan sehari-hari di bawah 50.000 itu namanya fakir. Kalau miskin, kebutuhan hidup 50.000, dia bisa dapat lebih, banyak dapat sehari 55.000 atau di bawahnya, itu namanya miskin. Nah, itu mereka kemudian berhak menerima zakat. Lalu penerima zakat ada juga fisabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga orang yang gorim, orang yang berutang, itu juga berhak menerima zakat. Tapi utangnya yang bagaimana dulu? Kalau umpamanya utangnya utang mobil, tidak bisa diterima. Tidak bisa terima zakat itu. Nah, lihat dulu utangnya. Apa tahu utangnya utang iPhone 13? Tidak bisa. Yang dimaksud utang di sini orang-orang yang berutang karena umpamanya istrinya sakit, anaknya sakit, dia mau sekolahkan anaknya. Kalau dia berhutang, itu dia berhak untuk menerima zakat. Lalu ada juga penerima zakat yaitu mu'alaf. Yaitu juga terima zakat. Tapi non muslim kan tidak masuk dalam 8 asnaf ini. Tetapi para ulama ini beda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, tapi imam mazhab yang lain mengatakan boleh. Boleh non muslim menerima zakat dengan catatan non muslim tersebut dia tidak memusuhi Islam. Dia tidak memusuhi Islam, tidak pernah mengganggu Islam, tidak pernah mengerangi Islam. Dia non muslim yang kemudian baik terhadap Islam, mempunyai kebutuhan yang tidak cukup, dia kekurangan, itu boleh berikan zakat dari harta yang kita punya. Itu boleh, di luar dari 8 asnaf. Mungkin seperti itu jawabannya. Semoga dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya yang sangat jelas dan bermanfaat. Semoga kita dapat menambah pemahaman kita semua. Pendengar RRI Serui, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara Risalah Ramadan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat dan menjadi bekal dalam menjalani ibadah puasa kita, serta meningkatkan kualitas keimanan kita. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk mengimam kita dalam doa. Disilahkan. Baik, terima kasih. Demi berkahnya kegiatan kita pada siang ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan rasa istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalani ibadah puasa kita. Kita dapat sempurnakan puasa kita dengan mengeluarkan apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan dari rezeki kita dengan bentuk zakat, infak, sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salama wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli wala'id dunya wa azabil akhirah. Sif anna bihaqqil Qur'anil azim nabiyikal karim syarrad dunya syarrul akhirah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Majelis Taklim Nurul Yakin Buton yang telah hadir di kesempatan saat ini, dan terima kasih pula kepada Ustadz yang telah memberikan tausiah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Saya Ibu Maya Basirun beserta ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Yakin Buton mohon maaf apabila ada kekurangan selama siaran. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Selamat berbuka puasa dan tetap semangat beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.